Budaya pesantren memang asyik untuk dibahas. Di balik keunikan dan keragamannya, ternyata juga terdapat poin-poin penting untuk kebaikan diri, semisal roan. Selain membuat tubuh berkeringat, juga membakar kalori dalam tubuh. Ada lagi yang namanya mengantri, baik ngantri di kolam untuk mandi, maupun makan di kantin, yang mana dengan biasa mengantri, dapat melatih diri untuk sabar dan tidak egois. Berikut beberapa istilah di dunia pesantren yang Al-Fakir rangkum dari beberapa sumber, yang mana mungkin istilah ini hanya ada di pesantren Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Timur. 1. Roan. Istilah roan berawal dari kata tabarukan, yang kemudian disingkat menjadi rukan, kemudian menjadi istilah roan. Roan adalah kegiatan santri untuk kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren. Roan merupakan kegiatan khas yang melekat pada jati diri pesantren. Biasanya roan berupa kerja bakti pembangunan atau bersih-bersih lingkungan pesantren secara bersama-sama. 2. Takzir. Takzir biasa digunakan sebagai istilah hukuman bagi santri yang melanggar peraturan kedisiplinan di pesantren. Jenis takzir bermacam-macam, sesuai kebijakan pengurus pondok. Mulai dari baca Quran, tawaf atau keliling pondok, nguras gat, digundul, dan lain-lain. Bahkan, jika melanggar larangan bawa HP, bisa bernasib seperti ini. Lagi. 3. Gotakan. Kamar tempat tinggal santri sering disebut gotakan. Ada juga yang menyebutnya bilik. Kalau sekarang kamar santri. Dahulu kamar-kamar ini berupa bangunan sederhana berbahan kayu atau bambu. Istilah lain dari gotakan adalah kobong. 4. Khodim. Berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang melayani. Khodim yaitu gelar bagi santri yang mengabdikan diri untuk melayani kebutuhan kiai, baik di dalam rumah, pesantren maupun hingga keluar kota. Adapun aktivitas pelayanan disebut khidmah. Tujuan menjadi khodim adalah kerelaan hati sang kiai dan berkah mengabdikan diri, sehingga ilmu santri akan bermanfaat kelak di kemudian hari. 5. Santri kalong. Penyebutan santri kalong diperuntukkan bagi para santri yang tidak bermukim atau tidak menetap di pondok pesantren. Tapi santri tersebut tetap mengikuti pengajian rutin di pesantren. Biasanya juga disebut santri laju. Sedangkan bagi santri yang menetap di pesantren disebut dengan santri mukim. 6. Mayoran. Kegiatan makan bersama yang dilakukan para santri disebut dengan mayoran. Tapi bukan sekedar makan bersama biasa. Mayoran diawali dengan masak masal dengan porsi besar. Makanan kemudian ditata di atas nampan atau daun pisang. Mayoran disantap menggunakan pulukan tangan dan secara lesehan. Di daerah lain menyebut mayoran dengan istilah berbeda, yaitu tanak tomang atau kembul bujana. Ada juga yang menyebutnya nampanan. 7. Ngapsahi. Aktivitas khas para santri yang menuliskan lafaz setiap kata di dalam kitab berbahasa Arab disebut dengan ngapsahi. Saat ustadz atau kiai membacakan makna setiap lafaz, santri menuliskan diktean sang ustadz atau kiai, tepat di bawah setiap kata yang dimaksud. Istilah santri yang satu ini juga sering disebut ganduli atau jenggoti. 8. Sorogan. Model pengajaran dialogis berupa setoran bacaan kitab atau hafalan santri kepada pengajarnya, dikenal dengan istilah sorogan. Santri menghadap guru secara bergilir untuk setoran hafalan, baik Quran, nadom, atau membacakan kitab, baik teks Arabnya saja, atau lengkap dengan maknanya. Setelah itu guru mengoreksi setoran santri. 9. Jiping. Singkatan dari ngaji kuping, yaitu aktivitas ngaji hanya dengan mendengar atau menyimak penyampaian kiai, tanpa menuliskannya ke catatan. Hal ini biasanya dilakukan santri kalong atau santri laju. 10. Deres. Deres merupakan rutinitas santri dalam rangka menjaga hafalan, dengan cara mengulang-ulang hafalan secara lisan, di waktu-waktu tertentu, baik sambil melihat teks atau tidak. Istilah ini populer bagi santri penghafal Al-Quran maupun nadom-nadom, seperti Mulhatul Irob, Alfiyah, dan lain-lain. 11. Lalaran. Lalaran berasal dari bahasa Jawa, uro-uro, yang berarti tetembungan sero, atau perkataan keras. Yang dimaksud adalah pelafadzan bait-bait nadom dalam literatur kitab kuning, seperti Al-Imriti, Jurumiyah, dan Alfiyah secara bersama-sama dengan metode dilakukan. Menyeiraskan antara tempo nada yang digunakan dengan lafadz bait suatu nadom.
Nazom yaitu susunan bait-bait syair yang berisi materi pelajaran. 12. Marhabanan. Kegiatan rutin berupa pembacaan sholawat dan teks maulid Nabi Muhammad, dalam syair-syair maupun prosa karya ulama terdahulu. Sholawat dan teks tersebut diantaranya berupa diba, barsanji, burdah, simtut duror, dan lain sebagainya. 13. Sambang adalah istilah untuk kegiatan nyambangi atau menjenguk santri yang ada di pondok, yang biasanya ada waktu-waktu khusus yang sudah dijadwalkan. 14. Bestelan adalah istilah dari oleh-oleh yang dibawa orang tua atau keluarga ketika berkunjung ke pondok untuk menjenguk santri. 15. Rahatan diambil dari kata roha, artinya istirahat, adalah istilah keadaan santri ketika santai-santai tanpa ada kegiatan. 16. Boyong adalah istilah santri ketika memutuskan untuk tidak mondok lagi, baik model kabur maupun yang legal lewat sowan pengasuh. 17. Musyawarah adalah kegiatan belajar bersama untuk membahas pelajaran yang sudah disampaikan pengajar. Biasanya per kelas, dengan satu orang moderator untuk memimpin jalannya musyawarah. 18. Mutolaah adalah mempelajari kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh guru, yang bersifat individu atau berkelompok. 19. Ngoprak adalah peringatan yang dilakukan oleh yang berwenang, dengan keliling untuk menyisir lingkungan pondok, agar santri segera ikut acara yang akan berlangsung. Yang mana biasanya petugas membawa kayu, atau rotan di tangannya. Kadang juga hanya dengan mengacungkan jari saktinya saja, santri-santri langsung kabur. 20. Pasaran atau balak Ramadan adalah kegiatan di pesantren, yang hanya ada di bulan Ramadan, yang tidak hanya diikuti santri mukim, tapi santri laju pun bisa ikut, dengan syarat menetap dan mematuhi aturan pondok. Biasanya juga disebut pesantren kilat. 21. Meril. Al-Fakir bingung mendefinisikannya. Silahkan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kira-kira ada yang kurang gaya, yang mau nambahin atau ngoreksi silahkan di kolom komen. Ilahuna, walau alam bis shawab.